kasih jempol, like, dan juga kasih komentar ya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan kembali, nama aku Tiara. Dan di konten kali ini aku nggak bakal sendirian. Aku bakal memenuhi hal yang udah cukup lama aku oke-okein ke orang-orang yang request. Itu adalah mengundang adik aku, Raisa. Bukan Raisa penyanyi, tapi Raisa saudara aku. Oke, nah jadi Raisa ini dia sekarang kuliah di FK Unpad, tapi dia itu orangnya pemalu guys, jadi dia nggak mau muncul di videonya. A few moments later. Oke, halo Raisa. Halo, Keti Beb. Ya, oke. Bingung. Rai, kenalin dulu diri kamu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raisa Intani. Aku mahasiswa FK Unpad, sekarang udah di semester 4. Salam kenal. Oke, salam kenal juga Rai. Raisa ini berarti angkatan berapa ya Rai? Aku masuknya tahun 2019. Jadi di video kali ini kita bakal bahas hal yang sangat-sangat paling banyak diminta, yaitu adalah tips masuk FK Unpad. Oke, silakan Rai. Gimana nih Rai? Kamu punya nggak sih beberapa tips buat adik-adik kita, adik-adik SMA, SMP, atau mungkin SD, pokoknya yang masih nonton ini, yang pengen masuk FK Unpad? Tipsnya satu sih, sebenarnya kalau misalnya kalian punya keinginan dan kalian kerja keras buat itu, kalian bisa dapat. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau masuk FK Unpad itu udah tinggal lewat SNM atau SBM atau mandiri. Nah kalau misalnya SNM sendiri kan mungkin kalau misalnya anak SMA udah pada tahu ya, kalau misalnya SNM itu lewat jalur rapot, dimulai dari semester 1 sampai semester 6 selama 3 tahun, dan itu nanti kayak dari setiap semester itu dirata-ratain gitu. Nah kalian itu babat-babatan nilai sama orang lain biar masuk ke kuota SNM dan kalian bisa pilih FK Unpad dengan percaya diri gitu loh. Nah kalau dari aku sendiri itu lebih kayak, kalau misalnya tipsnya ya belajar terus aja, kayak ya kalian belajar dengan semangat mengingat mimpi kalian. Nah kalau misalnya buat SNM ya kalian tinggal belajar selama 3 tahun mempertahankan peringkat kalian, dan itu juga tergantung dari indeks sekolah kalian gitu. Kalau misalnya dari angkatan aku tuh kayak alumninya ada berapa, tahun lalu gimana, kayak gitu. Jadi kalian mungkin boleh tanya-tanya ke kakak-kakak yang berkuliah di FK Unpad dari sekolah kalian kayak gitu. Nah itu kalau misalnya dari SNM. Kalau misalnya dari SBM ya kuncinya cuma satu ya. Aku dulu kalau misalnya pas SMA itu udah mulai les dari kelas 12 yang persiapan buat SBM-nya kayak gitu. Jadi kalian jangan berharap kepada SNM gitu. Kalian tetap kuatin di SBM-nya sampai keluar pengumuman kalau misalnya kalian diterima kayak gitu sih. Terus kalau misalnya mandiri itu nanti kalian tinggal biasanya diarahin sih sama tempat bimbel kalian, tapi kalian bisa juga cari di website FK Unpad kayak gitu buat pendaftaran mandirinya, banyak lah itu. Gitu sih kalau misalnya tips masuk FK Unpad. Oke, kalau misalnya dari Raisa sendiri kemarin tuh lewat jalur apa Rai? Kalau aku lewat jalur SNMPTN. Mungkin bisa bagi juga ya tips belajarnya gimana sih tuh biar bisa
dapat SNM. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri ini jangan ditiru. Jadi kalau aku kelas 10 tuh masih nggak ngerti dengan SNMPTN kayak gitu. Jadi aku masih kayak biasa aja. Jadi masih belum masuk 5 besar lah kayak gitu. Nah jadi setelah pokoknya aku tiap semester itu tuh ngerata-ratain nilai aku gitu, apakah mencukupi, mumpuni sama kayak angkatan yang dulu kayak gitu. Nah terus aku mencoba buat planning gimana caranya semester depan aku lebih baik lagi. Nah itu gila sih, kayak aku pulang jam 4 sore, terus habis itu nanti aku lanjut bimbel lagi sampai jam 8 malam. Pulang-pulang itu di jam setengah 9 itu udah capek banget, biasanya ketiduran. Sampai di dalam tidur aku tuh masih ngigo gitu, suka ngigo belajar. Aku juga pernah tuh dulu kayak gitu. Sampai Iya pas kan? kuliah juga masih kayak perasaan tuh lagi belajar padahal kita tuh tidur. Iya, itu adalah ketika kita tuh pengen belajar tapi tubuh kita udah gak kuat lagi, tapi kita masih, pikiran kita tuh masih stres, masih pengen belajar kayak gitu loh. Nah itu segila itu sih dulu. Terus tapi worth it sih kalau menurut aku, usaha aku. Jadi aku nggak, kalau misalnya aku balik lagi aku nggak menyesali gitu apa yang udah aku lakuin, effortnya. Tapi kalau disuruh balik lagi, disuruh ngulang lagi, kayak udah gak bisa. Ya Ya jangan sih. iya, Soalnya kalau capek misalnya banget. time travel gitu lah ya, Oh. kalau misalnya lagi di film sci-fi. Oke, I see. Aku jarang sih kayak mulai materi duluan daripada orang lain. Biasanya tuh kan kita dapat materi duluan itu kalau misalnya di bimbelnya udah diajarin duluan. Kalau misalnya udah mulai masuk suatu materi nih, biasanya aku udah mulai belajar duluan gitu. Nah kalau misalnya di bimbel aku tuh ada namanya diskusi sendiri sama, jadi kalian datengin sendiri kakak-kakak bimbelnya, terus nanti kalian minta diskusiin materi ini, diskusi PR, bisa belajar buat ulangan juga, bisa ngerjain soal SBMPTN. Nah itu kalian pergunain kesempatannya, tapi gak usah khawatir guys. Jadi aku juga dulu sempat ada di fase dimana aku juga cuman belajar dari les online gitu, yang les website apa ya namanya, udah lupa. Zenius. Iya Zenius. Nah itu biasanya aku nonton Zenius kayak kalau misalnya per materi kayak gitu, kayak dalam 1 minggu ya pokoknya harus ada nonton Zenius. Terus habis itu nanti aku ngeprint soal-soalnya, terus aku kerjain kayak gitu sih. Terus aku kayak kalau misalnya ada ujian sih ya, kalau misalnya nggak kepepet banget, tapi kayak misalnya kayak ujian UAS itu udah ya pokoknya gimana ya, 3 hari sebelumnya ya paling nggak udah ada yang ada di otak gitu loh. Ngerti. Jadi maksudnya 3 hari sebelumnya udah harus matang banget ya belajarnya. Ya nggak mateng-mateng banget, but istilahnya kalau misalnya disuguhi soal tuh ada yang bisa dijawab, banyak, moderate lah. Nih guys, aku tuh bahkan pernah kalau misalnya dulu kayak lagi ada rekreasi keluarga, enggak rekreasi keluarga, kayak apa harus pulang kampung, ada sesuatu lagi tuh. Nah biasanya merasa bersalah kan, soalnya nggak mungkin belajar di sana, aku nggak bisa. Terkadang aku pernah sih bawa buku, tapi cuman ngerjain 1 jam, habis itu main sama sepupu kayak gitu kan. Nah itu biasanya aku kalau misalnya lagi kepepet di bandara tuh suka nonton pakai earphone, tapi kurangnya itu sih, jadi dia online, memakan banyak kuota, nggak bisa di download. Tapi nggak tahu sekarang sih bisa di download apa enggak. Oke, aku juga nggak tahu sih sekarang gimana. Iya pokoknya kalau tipsnya ya sama aja sih, mau masuk FK4, mau masuk dimanapun, mungkin adalah degree dari effort kalian. Kalau misalnya kalian pengen, ya kalian harus effort keras buat itu. Betul. Jadi seberapa besar usaha kita, itu juga ya hasil yang akan kita tuai. Iya gitu sih kalau aku. Aku setuju sih sama prinsip itu. Kalau buat jalur lainnya gimana, Rai? Mungkin kamu sempat dengar dari cerita-cerita teman kamu atau gimana gitu buat yang SBM sama ujian mandiri ya? Yes, kalau misalnya SBMPTN, temen aku banyak sih dari SBMPTN itu
Ya aku nggak pernah nanya tipsnya, tapi kayak mereka suka curhat juga, kayak dulu tuh emang effort belajar SBMPTN tuh sebanyak itu, mana kan waktu itu tuh kita dapat dua kali ujian, terus nilai tergede yang diambil kayak gitu. Nah jadi kan kesempatannya banyak banget. Makanya mereka kayak ya belajar gila-gilaan gitu sih kalau yang aku dengar. Dan kalau misalnya buat skor-skornya aku nggak tahu sih kalau misalnya buat angkatan 2020 atau angkatan 2021 ini yang nanti akan pengumuman mungkin Juni ya. Tapi kayaknya bawah tuh 600 lebih gitu deh, 610-an. Oke. Aku lupa inget sih, dulu sering diskusi pas awal maba, tapi sekarang udah nggak pernah lagi. Ya apalagi sekarang kan lagi online gini nggak sih, jadi makin jarang ngomong sama orang. Iya betul. Ngomong juga lewat chat gitu. Jadi lama-lama takutnya kalau misalnya lagi ngomong asli kayak wek. Apa maksudnya? Wek gimana jadi bebek gitu? Kalau misal ujian mandiri tuh gimana tuh, Rai? Ada nggak teman kamu yang lewat? Aku tuh pernah baca, kita pernah dapat komentar juga kayak ada yang nanya bisa lewat jalur hafalan Al-Quran dan lain-lain. Mungkin ada nggak sih teman seangkatan kamu yang masuk lewat jalur itu gitu? Apa itu beda lagi dari jalur mandiri? Kayak itu beda lagi sih jalur prestasi, tapi mungkin ya aku nggak tahu, aku lupa, literal lupa, tapi itu mungkin ke fakultas-fakultas tertentu doang, dan itu kayak bukanya per tahun gitu, jadi kalian harus ngecek lagi website Unpadnya, mereka buka jalur apa aja gitu buat jalur prestasinya. Nah kalau misalnya mandiri sendiri itu ujian biasa, terus habis itu nanti ada interview sama kalian, sama orang tuanya, terus nanti ya mandiri ada omongan-omongan biaya lah kayak gitu. Oh, jadi nanti bakal ada kayak tes, abis itu bakal ada wawancara. Iya. Oke. Buat kalau misalnya pengen tahu informasi lebih dalam tentang pendaftaran gini, buka website apa sih, Ray? Ada nggak? Bisa di ini www.fkunpad.ac.id. Oke, jadi pokoknya buat informasi lebih lanjut kayak tentang mekanisme ujian, seleksi dan lain-lain ada di situ ya sebenarnya buat yang mandiri. Ya. Oke guys, jadi kalian bisa langsung cek aja linknya ke sana karena takutnya juga ada perubahan-perubahan lainnya. Kamu ada sepatah dua kata untuk menutup video ini? Enggak. Ya udah. Ya udah guys, thank you so much. Oh ya, thank you so much Raisa yang udah mau diwawancara lewat telepon. Ditunggu kehadirannya di video-video selanjutnya. Ya, thank you kembali kepada Kak Tiber yang telah sangat apa namanya? Sangat gegar ya. Gegur. Apaan itu? Sangat penuh effort untuk menarik aku agar masuk ke dalam video dia. ya udah kalau gitu nih, udah ya aku tutup dulu ya. Itu aja kan kata-kata terakhirnya. Oke, aku tutup ya teleponnya. Thank you so much, Rai. See you. Sekian buat video kali ini. Thank you buat semua yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, dan juga subscribe. Please subscribe ya guys, karena aku bakal masih punya video kelanjutan yang dengan bintang tamunya adik aku yaitu Raisa. Jadi bakal seputar tentang FK4. Jadi kalian harus subscribe biar kalian gak bakal ketinggalan buat informasinya. Thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye.